Presiden Joko Widodo mengumpulkan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara. Seluruh ketua umum parpol pendukung pemerintah diundang oleh Presiden Joko Widodo kecuali Partai Nasdem. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah di Istana Merdeka Jakarta Selasa malam. Seluruh ketua umum parpol pendukung pemerintah diundang oleh Presiden Joko Widodo kecuali Partai Nasdem. Lantas, apa saja yang dibahas dalam pertemuan tertutup Presiden bersama ketua umum partai politik pendukung pemerintah? Jadi pertama silaturahmi halal bihalal. Ya tentu silaturahmi halal bihalal ini adalah partai-partai pendukung pemerintah. Dan tentu dibahas mengenai tantangan-tantangan, capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi. Itu ada pembicaraan nggak Pak terkait dengan koalisi besar? Koalisi besar seperti apa Pak? Ya ini kan udah besar. Mau lebih besar lagi kemana? Secara resmi nih Pak. KIB dan KIR gimana KIB Pak dan kelanjutannya? Ya ini masih dalam pembahasan. Ya saya kira kan ya hal-hal yang baik. Iya Pak, iya Pak. Hal-hal yang baik banyak ya. Hal-hal yang baik tadi kita terutama ya intinya kan Lebaran ya. Kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju ya. Bisa sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun ya. Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya terbesar. Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu titipan beliau kepada kita-kita. Yang lebih banyak adalah bagaimana Indonesia ke depan. Ya, bonus demografi yang kita punya kesempatan 13 tahun ke depan, ini kita nggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu. Karena itu kita tidak boleh ketinggalan kesempatan itu. Nggak ada bahasan soal politik di 2024 Pak? Hampir nggak ada. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu, demi bangsa dan negara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana dipandang sebagai gestur politik sekaligus strategi dari Jokowi mempengaruhi arah politik parpol jelang Pilpres mendatang. Namun, gestur politik Jokowi ini juga dinilai bisa membahayakan konstitusi karena berpotensi membuat gelaran Pilpres 2024 mendatang menjadi tidak adil. Undangan pertemuan Presiden dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah menuai sorotan. Pasalnya tidak ada Partai Nasdem dalam daftar undangan itu. Pertemuan bahkan disebut-sebut membahas Pilpres 2024 mendatang di Istana. Namun hal itu dibantah tenaga ahli utama kepresidenan Irfan Pulungan yang menjelaskan bahwa pertemuan hanya silaturahmi dan membahas masalah kebangsaan. Ya, menghadapi pemilu seperti dikomunikasikan secara komprehensif supaya masing-masing partai politik itu menghadapi pemilu besok itu, terutama Pilpres ya, agar saling rukun ya, melakukan isu yang adu gagasan, tidak lagi memberikan terbelahnya masyarakat kita gitu. Tidak menyebarkan hoax ya kan, politik identitas, SARA dan lain sebagainya. Tapi kok satu partai kok tidak kelihatan hadir Bang kemarin Bang? Itu tanya yang nggak hadirnya. Tapi diundang. Ya
undangannya itu kan dari istana kan, banyak juga gitu. Yang saya dengar itu ya kabarnya ada di luar negeri gitu, ya kan. Bagi analis politik Universitas Bakri, Tri Andika, langkah Presiden Jokowi mengundang para ketum parpol pendukung pemerintahnya itu dinilai sebagai gestur politik yang menegaskan posisi Nasdem sebagai partai yang tidak lagi dianggap keluarga. Jokowi sadar dirinya tidak bisa menentukan arah politik masing-masing parpol pendukungnya, tapi setidaknya bisa mempengaruhi dengan gestur semacam ini. Jadi sebagai Presiden, saya pikir Pak Jokowi tahu porsi ya untuk membicarakan tentang apa dan di mana. Kalau tempatnya di istana, yang dibicarakan sebagian besar saya yakin tentang kebijakan, gitu ya. Tidak akan menggunakan porsi istana untuk membicarakan pure tentang pilpres. Tetapi kalau publik atau aktor-aktor politik lainnya menginterpretasikan ada muatan politik di situ, ya itu sah-sah saja. Apakah itu nanti ada bagian dari koalisi besar, ya publik boleh berinterpretasi seperti itu. Tetapi dengan kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden, ya beliau itu punya sadar porsi ya. Saya melihat begitu Bang Irfan. Sadar porsi seperti apa? Dia tidak bisa menentukan arah politik dari ketum-ketum parpol ini, ya. Tetapi hanya bisa mempengaruhi dengan bentuk gesture politik gitu ya. Dengan pertemuan itu kan gitu. Secara simboliknya itu bisa kita baca bahwa 5 ketum parpol itu adalah bagian dari pemerintah, yang tidak diundang di situ adalah bukan bagian dari pemerintah. Dan ini message besar terhadap Nasdem. Meskipun saat ini ada di kabinet, tetapi tidak lagi menjadi bagian keluarga inti dari istana. Namun bagi Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, gestur politik Jokowi ini justru membahayakan konstitusi. Pasalnya, kepala negara yang mestinya bersikap netral sebagai pengadil di Pilpres mendatang justru memiliki preferensi pilihan capres di 2024 mendatang. Jadi kalau kita melihat segmen kemarin di Istana atau buka puasa PAN yang juga tidak mengundang Nasdem, itu menunjukkan memang Presiden Jokowi, beliau secara normatif di panggung depan mengatakan urusan capres, koalisi, urusan ketua umum partai. Tapi sayangnya di panggung belakang, keikutsertaan beliau sebenarnya bisa dikonfirmasi ke banyak pelaku, aktor-aktor utama di sana. Saya coba tulis dengan agak detail dalam artikel 8 halaman yang saya berjudul tadi, bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Dalam tulisan itu, maksud saya adalah mendudukkan lagi Presiden sebagai kepala negara untuk tidak ikut dalam permainan politik praktis pertandingan kompetisi Pilpres 2024. Bagaimanapun, Presiden sebagai kepala negara itu adalah wasit yang mestinya secara konstitusi netral. Nah, preferensi Presiden kepada salah satu atau salah dua pasangan calon, dalam hal ini Ganjar dan Prabowo, dan menolak resisten terhadap Anies, itu bisa mengakibatkan ruang permainan menjadi tidak fair. Kalau ada wasit yang berpihak, itu pertandingan menjadi tidak adil. Pemilu presiden sudah di depan mata. Semua partai politik tengah mengencangkan sabuk menyusun strategi pemenangan sebagai kontestan pemilu mendatang. Namun, publik kini seakan justru tengah disuguhi strategi dari sang pengadil kontestasi itu sendiri. Tim TV One mengabarkan.